Yo, what's up guys, brother and sister. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Pada baik-baik aja kan? Aku harap kabar kalian di sana semua pada baik-baik aja. Nah, jadi hari ini bersama aku David, aku akan membahas salah satu speaker yang menurut aku pribadi cukup mantap. Nah, tetapi seperti kata pepatah, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. So, kalian tertarik dengan pembahasannya? Let's get to it. Yap, seperti biasa di dalam paket pembeliannya terdapat beberapa buku panduan, terdapat kartu garansi dari PT Sony Indonesia, satu buah micro USB, dan yang pastinya speaker mantap yang aku bilang ini Sony SRS XB22. Oke, pertama-tama mari kita mulai dengan build-nya. Nah, karena ini adalah brand Sony, kalian gak usah meragukan lagi kualitas dari build-nya ini. Dengan bodinya yang berukuran masih cukup kecil ini, hanya seukuran satu jengkal jari aku, speaker ini masih memiliki material build yang solid dan cukup berat. Dan dari hal pertama ini, membuat aku cukup yakin dan tertarik untuk mendalami si speaker ini. Nah, unit yang bersama aku kali ini memiliki finishing dengan warna hitam doff atau matte yang aku pribadi sangat suka dengan finishing ini, dan bahannya ini terbuat dari bahan karet. Tetapi dengan finishing seperti ini, jejak tangan kalian akan sangat mudah untuk bertebaran di mana-mana di bagian speaker ini. Di bagian atas dan bawah speaker ini terdapat logo Sony yang menurut aku pribadi ini akan menambah kesan profesional pada finishingnya ini. Next, di bagian depan speaker ini terdapat pola rajutan kain yang cukup tebal di bagian grill speakernya ini. Dengan desain grill yang seperti ini, menurut aku pribadi ini akan menambah kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker ini. Dan yang terakhir, terdapat single LED berwarna putih di bagian atas dan bawah speaker ini. Nah, mari kita berlanjut ke bagian spesifikasinya. Speaker ini sudah dilengkapi dengan dual driver berukuran 42 mm, dan speaker ini juga sudah dilengkapi dengan dual passive radiator di bagian belakang speaker ini. Pada halaman official website Sony, speaker ini diklaim sudah menggunakan bahan MRC atau Mica Reinforced Cellular pada bagian speaker cone-nya. Nah, dengan bahan seperti ini akan menambah kualitas dari sektor bass-nya. Sebelum aku lanjut, speaker ini sudah dirilis sejak tahun lalu dengan harga 1,8 juta di official website Sony Indonesia. Yang pastinya speaker ini bukan dikirim oleh pihak Sony Indonesia ke tim kami ataupun kami membelinya. Nah, buat kalian yang tahu bagaimana cara kami mendapatkan speaker ini, boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bukan nyolong ya guys, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah, biar rame-ramein komen, oke? Mari kita ke bagian pertombolan dari speaker ini. Seperti biasa terdapat tombol power, yang tombol powernya ini juga berfungsi sebagai pengkoneksian via Bluetooth. Walaupun speaker ini merupakan rilisan tahun 2019, aku pribadi cukup kecewa dengan speaker ini. Karena speaker ini masih menggunakan Bluetooth versi 4.2, yang dimana jika kalian menggunakan speaker ini untuk kebutuhan multimedia seperti menonton YouTube, terdapat sedikit delay antara audio dan video yang dihasilkan oleh si speaker ini. Walaupun begitu, untungnya speaker ini sudah memiliki fitur multi-device pairing sampai dengan 8 device sekaligus. Berlanjut lagi ke bagian tombolnya, pastinya ada tombol volume up dan volume down, ada tombol play dan pause, dan terakhir ada tombol bertuliskan kata live. Untuk fitur tombol live ini akan aku jelaskan di bagian akhir video ini nanti. Nah, yang menarik dari speaker ini, biasanya speaker-speaker portable hanya memiliki dua konektivitas, yaitu Bluetooth dan jack aux 3,5 mm. Tetapi berbeda untuk speaker yang satu ini, di mana speaker ini memiliki satu konektivitas yang mungkin cukup asing di telinga kalian, yaitu NFC. Yap, NFC atau Near Field Communication. Ini akan memungkinkan konektivitas yang lebih mudah dibandingkan dua konektivitas yang lainnya. Hanya cukup menempelkan smartphone kalian pada bagian yang sudah berlogokan NFC pada speaker ini, dan it's already connected. Next, kita ke bagian belakang dari speaker ini, terdapat bagian tertutup, dan ketika aku buka, aku cukup kecewa dengan speaker ini. Yap, speaker ini masih menggunakan port micro USB, di mana pada kasusnya ini seringkali lempengan yang terdapat di bagian dalam micro USB tersebut patah dan rusak deh.
So please Sony, Type C, oke? Nah, berlanjut lagi, terdapat port jack aux 3,5 mm, lubang tombol reset, dan beberapa tombol istimewa di sini. Yang pertama, terdapat tombol bertuliskan kata BAT, yang jika kalau kalian tekan, maka akan seperti ini. Battery about 70%. Dan kalau tombol ini kita tahan, maka ini akan menyalakan atau mematikan LED dari si speaker ini. Oh ya, LED-nya ini dapat kita atur mode-modenya melalui Sony Music Center yang dapat kalian download melalui Play Store ataupun App Store. Next, ada tombol bertuliskan kata WPC, di mana fungsi dari tombol ini untuk mengkoneksikan sesama speaker Sony yang sudah mendukung fitur ini juga sampai dengan 100 buah speaker. Dan sebenarnya gua nggak kebayang tuh kalau misalnya speaker ini dimainkan 100 buah secara sekaligus dengan fitur ini. Aku rasa satu kampung bakal kedengaran hasil suara dari speaker ini. Dan yang terakhir, ada tombol bertuliskan kata Add, di mana fungsi dari tombol ini untuk mengkoneksikan sesama speaker Sony SRX XB22 ini, dan speaker ini akan berfungsi sebagai stereo sound. Dan sebenarnya, menurutku, sistem ini mirip dengan earphone TWS pada umumnya. Nah, ada satu fitur kecil lagi yang menurut aku cukup menarik. Coba kalian dengarkan ini. Halo? Halo? Suaraku kedengaran jelas nggak ya? Maaf, nomor Anda tuju sedang selingkuh. Coba beberapa saat lagi. Nah, sedikit berbagi pengalaman, sebenarnya 2 minggu lalu speaker ini kehujanan sih. Di mana bagian atas dari kotaknya ini terdapat bekas jejak terkena air hujan. Ya, jadinya si kotaknya ini tidak bisa aku jadikan bahan koleksian lagi. Hah? Speakernya? Oh, tenang aja bos. Speaker ini sudah bersertifikat IP67 yang dimana speaker ini memiliki fitur-fitur pertahanan dan segala anti-anti. Dari tahan banting, tahan atau anti terhadap debu dan air, dan yang terakhir tahan atau anti terhadap air asin atau air laut. Sayangnya sih, speaker ini belum bersertifikat anti maling. Oh ya, sebenarnya speaker ini sudah bisa berenang loh, di kedalaman 1 meter selama setengah jam. Kalian nggak percaya? Nih aku buktikan. Oh ya, ngomong-ngomong, speaker ini sudah menggunakan LDAC atau LDAC codec, yang dimana teknologi ini dikembangkan oleh si Sony ini sendiri. Yang artinya speaker ini sudah mendukung audio-audio high-res dengan bitrate up to 990 KB per second. Dan untuk pengalaman yang lebih mantap dengan speaker ini, kalian bisa mendownload Sony Music Center di Play Store ataupun App Store. Di sini kalian dapat mengatur beberapa fitur dari speaker ini, mulai dari preset soundnya dari mode standar, extra bass, dan live sound, sampai dengan fitur party booster seperti ini. Yap, finally kita sampai pada akhir pembahasan dari speaker ini, yaitu kualitas suaranya. Pada dasarnya, speaker ini memiliki suara yang cukup flat pada mode standarnya. Sebenarnya nothing special sih di sini. Tetapi ketika aku mengaktifkan mode extra bassnya ini, satu kata buat speaker ini. Wow! Dengan LDAC codec pada speaker ini, membuatnya dapat menghasilkan suara-suara yang lebih detail dan terseparasi dengan baik untuk setiap layer-layer musik yang aku dengerin. Dari elemen hi-hat sampai elemen kecil-kecil lainnya yang biasanya kurang terdengar jika kalian menggunakan speaker biasa, semua elemen-elemen ini terdengar sangat jelas ketika kamu menggunakan fitur extra bassnya ini. Nah, walaupun begitu, bassnya ini cukup tipis menurut aku pribadi. Tetapi bassnya ini memiliki karakter yang padat, bulat, dan deep, membuatnya tidak keteteran jika memainkan musik dengan elemen beat yang cukup cepat dan rame. Dan lebihnya lagi, sektor bassnya ini tidak menutupi vokal atau sektor midnya. So, vokal dari singer dari lagu yang kalian dengarkan ini dapat terdengar jernih dan jelas di speaker ini. Dan yang terakhir, sektor high-nya ini sangat pas posisinya, tidak piercing, dan cukup jernih. And last but not least, fitur terakhir yang ada di speaker ini yaitu mode live sound-nya, di mana suara yang dihasilkan oleh speaker ini akan terdengar semakin luas.
So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia suara dari Sony SRS XB22. I feel like home already. You can make everywhere, anytime like one. You are funny, happy, cutie. You just smells like a candy. Let's go dancing, popping, get drunk. Let me take you in the party. We just having fun and so cry. Dream of fuck, we ain't getting drunk. Hey, you complete me. I feel like I'm so lucky, been all around the world and no one ever complete me like you. No one can do it like you. No one can do it like me, like us now. We are just sounds like a puzzle, like us now, like us now. So, sekian aja pembahasan untuk speaker kali ini, Sony SRS XB22. Buat kalian yang punya kritik atau saran, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bersama aku David, I'm signing out. Peace. Yeah. Purna. So, kalian tertarik dengan pembahasannya? Let's get to it. No one can do